Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullahi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum perjanjian di dalam hukum adat. Berbicara tentang perjanjian, teman-teman. Perjanjian merupakan sebuah peristiwa di mana para pihak, baik pihak pertama atau pihak kedua, berjanji melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Ya. Menurut Subekti, teman-teman, perjanjian adalah sebuah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Mengenai perjanjian, teman-teman, perjanjian ini adalah sebuah kontrak, begitu ya, kontrak antara kedua belah pihak, yang mana kontrak ini ada sebuah kesepakatan para pihak di dalam melaksanakan perbuatan hukum yang mengakibatkan akibat hukum, yang menimbulkan akibat hukum, yang mana sebuah kewajiban dan sebuah hak yang timbul dari akibat hukum tersebut untuk dilaksanakan sebagai prestasi. Prestasi ini melaksanakan sesuatu dan tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Nah, apabila nanti teman-teman dalam para pihak ini meninggalkan atau memungkiri dari prestasi itu, maka disebut sebagai wan prestasi. Wan prestasi ini merupakan sebuah perbuatan di mana tidak melaksanakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu yang keliru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sehingga perjanjian ini merupakan sebuah perbuatan hukum antara para pihak dalam melaksanakan sesuatu hal yang telah disepakati. Nah, itu pemaknaan terhadap perjanjian di dalam ketentuan atau definisi hukum lah secara itu. Nah, terus bagaimana perjanjian menurut hukum adat? Saya membaca beberapa literatur, jadi tidak ada secara detail jelas mengaitkan atau menjelaskan tentang perjanjian secara runtut. Cuma di beberapa hal yang saya temukan, jadi perjanjian itu pada dasarnya di dalam hukum adat itu ada sebuah hutang piutang. Hutang piutang di mana dengan adanya perjanjian maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi yang saya sebutkan prestasi tersebut sebagai melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu yang telah ditentukan di dalam sebuah kontrak. Nah, prestasi tersebut adalah mungkin untuk menyerahkan benda atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Nah, di dalam beberapa bentuk-bentuk perjanjian di dalam hukum adat ada beberapa bentuk yang banyak sekali. Yang pertama adalah sebuah perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini ada perjanjian peminjaman uang dengan bunga atau tanpa bunga. Nah, di beberapa daerah, teman-teman, baik itu daerah yang telah mengenal Islam atau tidak mengenal Islam, ada perjanjian yang sudah menggunakan bunga atau tidak menggunakan bunga. Seperti halnya di Lampung dan Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan muncul sebuah kebiasaan perjanjian peminjaman uang itu dengan menggunakan bunga bagi orang-orang yang belum dikenal atau bagi orang-orang yang pendatang. Namun bagi orang dengan sistem kerabatannya, dengan hubungan kekerabatan, dia tidak dikenakan bunga. Sama seperti peminjaman yang lainnya. Jadi peminjam 100 ya kembalinya 100.000 gitu. Nah, seperti halnya seperti itu. Tapi cuma apabila ada sebuah orang baru gitu, ada kebiasaan di Lampung itu memberikan bunga. Namun dengan hadirnya Islam itu mengajarkan terhadap hal-hal yang diyakini sebuah kebenaran yang di dalam Al-Quran. Maka Allah sangat melarang sekali adanya bunga. Bunga itu mengadopsi dari sebuah riba yang memang sangat dilarang di dalam Islam itu sendiri. Nah, itu beberapa perjanjian di dalam masyarakat di dalam hukum adat. Yang kedua adalah perjanjian kempitan. Perjanjian kempitan ini merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan berjanji bahwa kelak akan dikembalikan
dalam bentuk uang atau barang sejenis. Pinjaman komputer ini lazim terjadi pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Jadi pinjaman komputer itu merupakan sebuah bentuk di mana seseorang menitipkan sebuah barang. Jadi nanti saya nitipkan barang nih, uang, ya, gitu. Nanti kembalinya bisa barang dan yang lainnya. Nah, di dalam perjanjian kempitan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Antara lain harus ada musyawarah terlebih dahulu, kepercayaan dari sebuah perjanjian. Yang kedua, diadakan batas waktu pengambilan barang tersebut, ada batas waktu pengambilan barang tersebut kapan. Yang ketiga, dalam surat perjanjian ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut. Yang terakhir adalah barang yang dititipkan itu jika hilang, maka harus ada penggantiannya. Apabila barang telah dijual, orang yang dititip tersebut barang harus diberi upah untuk jerih payah dari penitipan barang tersebut. Dengan demikian perjanjian kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang, dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara pihak harus saling mempercayai. Selanjutnya adalah perjanjian tebasan. Nah, perjanjian tebasan ini sangat umum dan sangat familiar bagi orang-orang Madura, gitu. Bagi orang-orang Madura di sekitar sini. Jadi perjanjian tebasan itu terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah ditanam, itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya, maka ditebas, gitu ya, ditebas ya. Ini lazim terjadi pada tanaman-tanaman buah-buahan. Biasanya kalau tebasan itu kalau diperkirakan beberapa hari lagi buah itu akan matang, maka pedagang itu melakukan penebasan, atau kalau bahasanya saya itu adalah istilahnya membeli keseluruhan dari hasil tanaman tersebut. Jadi semuanya padi begitu ya. Padi ini mau dipanen beberapa hari lagi, jadi seorang pedagang itu langsung menebas tanpa harus mengukur atau menimbang dari hasil dari panen tersebut. Nah, ini terjadi di beberapa daerah. Ya, salah satunya di Jawa, gitu. Sangat banyak sekali penebasan ini, ya, baik itu juga di Sumatera dan di beberapa daerah lainnya. Yang selanjutnya yaitu perjanjian perburuhan. Perjanjian perburuhan ini biasanya seseorang memperkerjakan orang lain, bukan keluarga, tanpa diberi upah berupa uang. Perihal pekerja sebagai buruh dengan mendapatkan upah merupakan suatu hal yang lazim di mana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus beri upah, dan upah tersebut harusnya berupa uang. Jadi perjanjian perburuhan itu menyuruh orang mengelola sawah, mengelola sawah yang akan ditanami. Jadi dalam menanam begitu ya. Jadi kebiasaan di masyarakat kita ya. Jadi ada orang-orang yang melaksanakan pemulaian pertanian, maka orang-orang yang ikut menanam itu diberi upah. Nah, itu namanya perjanjian perburuan. Jadi diajak, Mbak, dan yang lainnya, kalau memang besok mari kita menanam padi, gitu ya. Jadi saya upah 5.000. Gitu. Biasanya perburuhan ini tidak mengikat. Kalau perburuhan yang kita ketahui di Indonesia, pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan UMR dan yang lainnya itu kan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau biasa di masyarakat yang ada di Indonesia, perburuan ini tidak mengikat pada orang. Jadi terserah dia mau ngasih berapa dan berapa tadi. Cuma harganya itu sesuai dengan umum di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi harga yang diburu itu memperkerjakan orang itu sesuai dengan ketentuan di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya perjanjian pemenggangan. Lazim bahwa seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atau hutang. Di beberapa masyarakat pada umumnya perjanjian pemenggangan ini cukup lazim dilakukan oleh pemilik uang berhak untuk mempergunakan benda atau penjaminan. Ya, pemenggangan ini sama dengan penggadaian. Jadi seseorang apabila orang meminjam uang,
seseorang tersebut itu diberikan pemegangan hak benda gitu, untuk digunakan atau digunakan atau tidak sesuai dengan kebutuhan atau kesepakatannya. Dan nantinya kalau uang itu sudah dikembalikan, maka benda tersebut juga ikut dikembalikan. Selanjutnya yaitu perjanjian pemeliharaan. Perjanjian pemeliharaan ini hampir sama dengan pemeliharaan orang lain ya, seperti perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini bahwa pihak yang satu pemelihara menanggung nafkah pihak lain terpelihara, terlebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalan. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagai harta dari peninggalan tersebut, di mana kadang-kadang bagian itu sama dengan seorang anak atau ahli waris. Jadi ini perjanjian pemeliharaan ini adalah pemeliharaan pihak pertama dengan pihak lain. Jadi kayak semacam bukan anak begitu ya, atau hanya sekedar saudara memelihara Pak Leknya, budenya, dan yang lainnya. Dan nanti ketika Pak Lek meninggal, maka si orang memelihara ini mendapatkan hak waris juga atau harta juga sebagai upahnya memelihara orang lain begitu. Bahkan upah dari ini sama dengan kedudukan hak waris dari anaknya gitu. Ini di beberapa daerah terjadi. Yang selanjutnya perjanjian pertanggungan kerabat. Tenhar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian di mana seorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tidak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan kerabatan berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin berdasarkan dari atas rasa kesatuan dari sang saudaranya. Misalnya di kalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama dengan penanggung anak berus sinina ya, yaitu sanak saudaranya semenda dan kekerabatannya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka keduanya yang bertanggung jawab. Jadi perjanjian pertanggungan kerabat ini sama halnya penanggungan atas hutang-hutang kekerabatannya. Jadi contohnya ini kalau di masyarakat patrilineal gitu, di masyarakat Batak itu seorang anak laki-laki menanggung hutang dari Pak Leknya begitu. Karena kan hubungan mereka sesuai dengan garis keturunan laki-laki. Jadi Pak Leknya banyak hutangnya dilunasi oleh anak laki-laki dari saudara bapaknya, yang mana nantinya uang yang dilunasi hutangnya ini juga harus dikembalikan. Kalau sudah tidak bisa dikembalikan, sudah selesai, tidak jadi masalah. Karena memang sistem kekerabatan hukum patrilineal ini sangat kuat dengan sistem hukum kekerabatan secara laki-laki. Karena juga menyangkut atas nama suku, kehormatan dari masyarakat Batak. Karena juga tendensi mengenai egoisme dari masyarakat suku itu pasti kan tinggi gitu ya, kehormatannya untuk menjunjung tersebut ya. Yang ke-8 perjanjian serikat. Tiap kali kepentingan-kepentingan tertentu dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerjasama dalam serikat ini. Bersama dari anggota masyarakat yang memenuhi kepentingan itulah yang dibuat serikat, yang di dalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu. Sebagai contoh, di mana beberapa orang yang setiap bulannya membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya setiap bulan, masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan dan menggunakan untuk tersebut sekaligus dalam keseluruhan. Jadi contohnya seperti hal arisan begitu. Jadi di dalam satu masyarakat adat itu ada arisan. Oh, kalau di dalam masyarakat ini Gili Ketapang. Kalau teman-teman ketahui di sana itu ada masyarakat Gili Ketapang yaitu arisan haji.
Jadi setiap masyarakat itu mengeluarkan uang, kepada setiap warga yang di dalam masyarakat Bugili untuk membiayai haji orang lain pertama. Jadi haji pertama yang mengena lutan pertama yaitu sampai hingga selesai lutan dari proses penyelesaian haji yang lainnya. Jadi setiap anggota masyarakat itu mendapatkan jatah untuk berhaji, ya. Sama-sama, hampir sama dengan perjanjian serikat ini. Jadi saling sepakat untuk sama-sama untuk melakukan haji atau sama-sama untuk mempergunakan uang, ya. Jadi ada penentuan uang atau benda yang didapatkan setiap bulannya harus membayar sekian untuk sekian dan nanti dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya perjanjian bagi hasil. Dalam beberapa keterangan menurut Ten Hart, transaksi ini merupakan sebuah perikatan di mana objek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah di mana tanah tersebut, proses tersebut mungkin terjadi. Oleh karena itu pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkepentingan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu untuk mampu mengerjakan tanah tersebut dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya. Jadi perjanjian bagi hasil ini biasanya untuk pengerjaan tanah. Jadi contohnya orang yang membeli tanah tanpa mengolah tanahnya sendiri dalam melakukan dalam pertanian, jadi diolah oleh orang lain atau pihak lain di dalam satu masyarakat adat, ya, sehingga nantinya bagi hasil antara seorang pemilik tanah dan orang yang mengelola tanah tersebut di dalam pertanian. Jadi nanti semua tanah berkaitan tentang pertanian tersebut, dari tanahnya, terus juga dari benih, pupuk dan yang lainnya itu ditanggung oleh pemilik tanah. Nantinya hanya sekedar menikmati hasil dari hasil dari panennya. Contohnya babun, ya, babun. Kalau dalam masyarakat di Jember ini dikenal dengan babun. Babun itu per 10, ya, per 10. Jadi kalau dapat 10 dapat 1. Jadi kalau semuanya dapat 1 ton, maka babunnya itu 1 kintal. Nah, gitu. Jadi per 10. Per 10 itu di dalam masyarakat Jember, yang di daerah masyarakat Jember Barat, ya, di masyarakat Bangsal dan masyarakat sekitarnya, itu dalam babun itu orang yang mengelola tanahnya hanya mengelola tanah saja itu ditanggungkan 10%. Mendapatkan persen. Selanjutnya perjanjian ternak. Perjanjian ternak adalah pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternaknya atau pengingkatan nilai dari hewan tersebut. Contohnya di Minangkabau, Sumatera Barat, paduan teranak, ya, disebut sebagai paduan teranak, ya, atau saduan teramak, ya, di masyarakat Minangkabau. Kalau di masyarakat Madura itu perjanjian ternak itu gedu, ya, gedu, ya. Jadi disebut sebagai gedu, ya. Jadi gedu atau perjanjian ternak ini, seorang pemilik ternak itu memberikan pengolahan kepada orang lain untuk mengelola atau dipelihara ternaknya tersebut, sehingga nantinya hasil dari ternak tersebut, baik itu hasil peningkatan dari ternak tersebut ataupun hasil anak dari ternak tersebut, itu nanti dibagi 2, gitu. Jadi kalau biasanya itu kalau di dalam gedu orang Madura itu, kalau sapinya perempuan, anak pertama itu akan menjadi pemilik, jadi yang menerima gedu. Jadi anak kedua itu baru yang pemilik ternak, gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau sapi laki-laki, sapi ketika contohnya begini, harga belinya itu 10 juta, ketika dijual itu mendapatkan 15 juta, maka 5 jutanya itu harus dibagi 2. Biasanya begitu dalam perjanjian ternak di dalam masyarakat Madura terkait tentang gedu. Mungkin hampir sama dengan beberapa masyarakat lainnya, baik itu contohnya di Sumatera Barat yang dikenal sebagai
paduan teranak ya, atau saduan teranak ya. Oke, itulah beberapa bentuk-bentuk perjanjian yang ada di masyarakat hukum adat. Jadi perjanjian-perjanjian di dalam masyarakat hukum adat adalah sebuah perbuatan hukum antara para pihak ya, yang saling sepakat dan berjanji melaksanakan suatu prestasi, baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan kesepakatan. Jadi intinya dalam sebuah perjanjian dalam masyarakat adalah ada sebuah kesepakatan antara para pihak, baik itu berkaitan tentang harta benda, baik itu kesepakatan antara pekerjaan dalam pengelolaan sawah, pengelolaan ternak dan yang lainnya, baik itu dalam pengelolaan harta kekayaan adat dan suku. Karena kita ketahui bersama teman-teman, masyarakat hukum adat itu memiliki tanah ulayat, tanah adat begitu, sehingga pengelolaannya itu sangat diperlukan untuk orang lain juga, begitu. Sehingga masyarakat orang lain itu diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan tanah untuk mendapati perolehan hasil tanahnya atau bidangnya. Nah, jadi itu beberapa hal terkait tentang perjanjian-perjanjian, baik itu perjanjian secara tekstual ataupun intekstual, secara lisan ataupun teks. Jadi perjanjian-perjanjian ini sampai saat ini masih berkembang di dalam tengah-tengah masyarakat, meskipun sudah ada hukum perdata ya, sudah ada hukum perdata yang telah menaungi dari sebuah perjanjian. Juga hukum perdata mengakui bahwa adanya sebuah perjanjian-perjanjian yang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang mana itu juga diakui meskipun itu tidak tertulis begitu. Jadi nantinya meskipun tidak tertulis, itu ketika ada gugatan di pengadilan itu bisa digugat atau dipertanggungjawabkan. Oke, itu saja mungkin dari saya terkait tentang perjanjian di dalam hukum adat. Hukum perjanjian di dalam hukum adat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA ataupun di YouTube saya atau di Lemkas. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.